natur. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belum lama berselang, anak pertama saya sakit MAH kronis, kata dokter. Saya membawanya ke dokter terbaik dan sudah diteropong dan sebagainya. Namun tak kunjung sembuh juga. Sebagai ibunya, saya merasa stres dan tidak henti mohon kepada Tuhan agar memberikan kesembuhan baginya. Saya juga siap kapanpun dibutuhkan untuk menolong dan selalu berada di sampingnya. Cinta seorang ibu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Saya berpikir tentang Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria dapat menjawab, "Saya ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bagaimana Bunda Maria begitu pasrah dan percaya? Jawabnya adalah iman, kepercayaan pada Allah yang mutlak dan tak terbatas. Bunda Maria
memiliki natur atau sifat alami seorang manusia yang baik. Bunda Maria bersih secara jasmani dan rohani. Ia sangat dikasihi Allah dan terhormat jalan hidupnya. Allah mempercayai dia untuk mengandung dan melahirkan putranya yang disebut Immanuel, artinya anak yang terberkati. Berita sukacita itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berita ini sangat sulit dilaksanakan bagi seorang perawan yang belum menikah. Ia harus mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa status sebagai seorang istri. Perawan Maria tahu persis apa yang akan terjadi bagi seorang gadis yang hamil tanpa suami. Ia akan direjam dengan batu sampai mati dalam hukum Yahudi waktu itu. Keputusan yang tentunya sulit. Namun setelah mendengar penjelasan malaikat, perawan Maria menjawab dengan berani, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Perawan Maria bersedia untuk mengandung dengan kuasa Roh Kudus dan melahirkan Sang Juru Selamat. Perawan Maria dengan sukarela mau menyediakan dirinya untuk ambil bagian bagi keselamatan seluruh manusia. Merenungkan hal ini membuat saya juga berani menjawab dan berdoa akan penyakit anak saya. Ya Tuhan, terjadilah padaku dan keluargaku menurut-Mu yang terbaik. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, ku percaya Engkau melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel. Engkaulah Maha Kuasa, Maha Baik, dan Engkaulah andalanku. Kuserahkan seluruh hidup dan matiku kepadamu. Amin.